Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama tim kami senior Mas Andi Kapela, seorang konsultan hukum yang selama ini tak ajak kemana-mana, selalu menerangkan dengan enak. Senior saya Mas Dolili, saya kalah tua karena rambut mereka berdua adalah sudah memutih. Dimana hari ini saya datang di Dinas Perizinan, dimana saya mencocokkan daripada hasil temuan-temuan saya dan hasil hearing DPR. Dimana saya ingin mengangkat marwah daripada perizinan yang ada di Banyuwangi, karena ada operasional PT-PT yang tidak ada izinnya, dimana dengan tidak adanya izin ada puluhan miliar uang dari Kabupaten Banyuwangi, tidak ada PAD yang pajak yang masuk kepada daerah. Maka dari itu kalau dikatakan Banyuwangi ini defisit terus uang proyek tidak bisa dikerjakan jalan, ini bisa untuk menutup daripada defisit yang ada di Kabupaten Banyuwangi, karena ini jumlahnya bisa puluhan bahkan ratusan miliar kalau ketemu tahunan ini tentang pajak daerah yang harus diberikan kepada PT-PT yang ilegal atau penyebaran uang yang ilegal. Apapun bentuknya ya, mereka telah mengambil keuntungan di rakyat Banyuwangi. Hari ini saya meminta kepada Dinas Perizinan meminta untuk membuat satu tim penertiban daripada izin-izin semua aktivitas apapun ya bentuknya, keuangan atau aktivitas perdagangan apapun harus ada izin yang jelas di OSS perizinan yang ada di Banyuwangi, terutama untuk pengedaran uang KBLI 64951 harus jelas semuanya. Maka dari itu ini biar tidak gonjang-ganjing, karena Banyuwangi ini buat tolak ukur semua bupati atau kantor wali kota atau kantor kabupaten atau provinsi yang untuk menjadikan satu contoh bahwa jangan sampai daerah masing-masing ini tidak memberikan satu izin. Maka dari itu di Dinas Perizinan ini saya datang bersama senior-senior kami ini, tadi sudah musyawarah tentang kasus hukumnya. Memang jelas bahwa apapun kegiatan, apalagi ini tentang keuangan, harus ada izin OSS di Dinas Perizinan yang ada di Banyuwangi, karena untuk mendata uang-uang yang diambil oleh PT-PT yang liar, saya maksud karena liar tidak ada izinnya. Banyak Oh banyak sekali. Ternyata banyak sekali. Baik koperasi dan badan usaha. Koperasi yang badan usaha dan PT itu CV juga banyak sekali. Ya. Itu kelengkapannya masih belum banyak kena. Ya belum melakukan. Bahkan dari Dinas Koperasi kemarin yang hasil DPR ini dari 600 sekian koperasi ini, cuman yang jelas di perizinan hanya 5 koperasi yang izin jelas sudah keluar, yang 3 juga masih proses, yang lainnya belum sama sekali. Maka dari itu kami sebagai dengan senior kami datang ke sini untuk mencari data yang jelas, bahwa saya ingin mengangkat marwah perizinan yang ada di Banyuwangi untuk menertibkan, membuat satu tim penertiban untuk langsung sidat ke tempat-tempat kantor-kantor masing-masing, baik kantor Mekar, Amarta, KTA, atau Bina Arta, atau MBK, atau BTN Syariah, atau penyebaran uang yang lain yang mengaku itu operasi. Maka dari itu harapan kami pagi ini, saya dengan 2 senior kami yang selama ini mengawal saya dalam pertarungan membela emak-emak ini, semoga kita diberkahi oleh Allah, semoga ini menjadi petunjuk semua rakyat Indonesia untuk mempertanyakan izin-izin di tempat kota masing-masing, kabupaten masing-masing, atau di provinsi masing-masing, sehingga ini bentuk daripada kita sebagai aktivis tidak ngawur secara undang-undang, secara aturan, secara hukum, kita melakukan apa yang benar, menaikkan marwah daripada perizinan. Konteksnya di Banyuwangi untuk mengurus perizinan hal yang terkecil saja, contohnya supermarket, minimarket yang lagi heboh, lagi dipermasalahkan di Banyuwangi, mereka dapat berlaku tertib. Apalagi yang beroperasi keuangan, yang jumlahnya juga ratusan. Tentang defisit monggo Mas. Jadi begini, kenapa selama ini kita tidak eksis atau konsen mengurus bagaimana beredarnya uang-uang ke rakyat ini, terutama yang menjadi persoalan di emak-emak, bank cicil atau bank harian ini juga menjadi beban. Sementara di situ ada kewajiban pengusaha yang harus dimasukkan menjadi PAD. Kenapa ini tidak dimaksimalkan oleh perizinan? Kami bergerak, ini peduli terhadap Banyuwangi. Bagaimana ada peningkatan pendapatan daerah dari beredarnya uang-uang melalui koperasi, melalui bank-bank pelacet ini. Sementara keberadaan bank pelacet ini menjadi beban bagi masyarakat. Mereka ditutup bahkan dengan cara-cara yang
kriminal, mengambil Betul. paksa barang-barang di Betul. rumah, ini sudah pidana. Ya. Dan sementara pemerintah kita tidak segera welcome menyambut ini, segera dijadikan perhatian. Di satu sisi menjadi PAD, di sisi yang lain menjadi payung keamanan kenyamanan bagi masyarakat Betul yang punya sekali. tanggung jawab. Sedikit Dan- saya tambahkan. Ya. Jadi proses mendapatkan untuk aspek legal satu badan usaha, baik itu badan usaha yang bersifat yayasan, CV, PT ataupun koperasi, apalagi yang bergerak dalam bidang aspek operasi keuangan, tentunya ini diatur dalam kewajiban terverifikasi oleh OJK. Betul. Sementara mereka-mereka yang beroperasi mengeruk uang rakyat Banyuwangi untuk dibawa keluar, mereka abai terhadap pemenuhan aspek itu. Bayangkan di Banyuwangi saja untuk mendapatkan izin dokumen, katakan perizinan untuk PBG saja susahnya setengah mati, lamanya nggak ada kepastian. Apalagi mereka-mereka yang punya resiko melakukan kegiatan di Banyuwangi. Bagaimana tugas pemerintah daerah untuk menertibkan semua ini? Aspek legalitas yang kecil-kecil ditindak, yang besar dibiarkan. Nah, ini konteks hukumnya. Gitu ya. Ya. Ini saya dapatkan data ini dari hasil hearing DPR. Saat itu ada Dinas Perizinan, Keuangan, ada Koperasi, ada OJK juga, dan beberapa DPR di Komisi 1 dipimpin oleh Bu Rifa menghasilkan seperti ini. Saya menemukan data-data ternyata yang tidak berizin, ya. Banyak. Maka dari itu saya mengangkat marwah daripada perizinan untuk meningkatkan PAD daripada daerah Banyuwangi biar tidak selalu defisit, dan proyek-proyek biar cepat jalan ini. Teman-teman kontraktor ini juga kok belum jalan sampai detik hari ini, merasa katanya ada permainan uang yang selingkuh ya.